Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yanjuru illa suwarikum walakin yanjuru illa qulubikum wa amalikum. Yang artinya bahwasanya Allah tidak memandang akan rupa dan hartamu, tetapi Allah memandang akan niat hatimu dan amal ibadahmu. Kaum muslimin dan seluruh anggota MK Al-Mukarramah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sabda Rasulullah di atas tadi, Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah itu tidak pernah memandang kepada manusia ataupun kepada kita akan rupa ataupun penampilan dan juga harta kita. Akan tetapi Allah akan memandang kepada kita manusia, yaitu dari hati kita, niat hati kita, dan juga tentunya amal ibadah kita. Maka untuk apa kita berlomba-lomba menumpuk harta kekayaan yang nantinya tidak akan kita bawa? Malah harta-harta tersebutlah yang akan menjadi bahan bakar kita sendiri di akhirat kelak, yaitu neraka. Kita bukannya tidak boleh mengambil dunia ataupun mencari harta. Ambillah dunia itu sekedarnya dan jangan berlebihan. Apalagi kita sampai meninggalkan ataupun melupakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking sibuknya kita mencari harta ataupun dunia. Karena sesuatu yang sifatnya berlebihan itu hukumnya haram atau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ingin berlebihan, maka kita akan mempunyai watak yang serakah, yaitu ambisinya terlalu besar. Sebab ambisi merupakan ladang subur pertumbuhan untuk ego diri sendiri, yaitu merasa diri kita paling aku. Jadi keakuannya itu sangat menonjol sekali, yang sudah pasti kita tidak akan pernah merasakan puas dengan apa-apa yang kita miliki, dan kita tidak akan pernah senang dengan keadaan-keadaan orang lain, serta selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain tentunya, baik dalam kekayaan, baik kedudukan, baik kepintarannya, dan juga kehormatannya tentunya. Sudah pasti dalam hal ini kita akan selalu merasa dihantui dengan perasaan rendah diri atau perasaan kurang dan kurang saja, dan perasaan yang serba tidak memuaskan. Maka dari sinilah akan timbul apa yang dinamakan ambisi, yakni ingin lebih dari apa yang ada sekarang. Dan mulailah kita melakukan pengejaran-pengejaran terhadap bayang-bayangan yang menurut kita indah, berupa cita-cita ataupun hasrat daripada ambisi itu, bagaikan suatu bayangan yang apabila kita kejar tidak akan pernah berhenti. Karena yang namanya ambisi, makin kita dapatkan maka semakin berkurang, akan selalu merasa semakin berkurang, dan kita akan semakin tamak ataupun haus. Otomatis sekali kita tidak mampu menikmati keadaan, yaitu keadaan diri kita yang sekarang. Ini sudah pasti, sampai kapanpun juga kita tidak ada kemampuan untuk menikmati dengan apa adanya dari keadaan kita itu. Karena apa? Ya, karena mata ini ataupun mata kita selalu memandang keadaan orang lain yang serba lebih dari kita, serta mata kita akan selalu memandang untuk mengejar apa-apa yang ada di depan kita. Sedangkan ambisi itu makin kita kejar, dia malah semakin membesar dan malah semakin menjauh, hingga tak akan ada habisnya kita mengejarnya, walau sampai mati pun juga. Sebab apa? Ya, karena kita ini kurangnya kewaspadaan batin bagi diri kita sendiri. Karena batin kita selalu disibukkan dengan keadaan orang-orang di sekitar kita, yaitu selalu menilai ataupun memandang orang lain lebih baik daripada kita. Seperti pepatah mengatakan, sama juga dengan gajah di pelupuk mata tidak terlihat, sedangkan semut di seberang lautan terlihat dengan jelas. Jadi pada dasarnya diri kita ini sedang terjadi suatu proses pengejaran hawa nafsu yang awalnya terbius dengan kata-kata indah seperti cita-cita demi kemajuan agar modern, agar terlihat elit dan lain sebagainya. Dan setelah tahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada diri kita, lalu apakah kita akan menjadi layu dan tidak ada gairah serta semangat lagi? Bukan demikian maksudnya.
Jadi bila kita menghadapi masalah-masalah yang seperti di atas tadi, gunakanlah oleh kita yaitu suatu kewaspadaan batin yang sejati. Sebab dengan kewaspadaan batin inilah kita akan tertuntun ataupun terbimbing dalam perbuatan-perbuatan serta langkah-langkah yang benar. Dan apalagi hati kita sudah tidak lagi dibebani dengan segala keinginan-keinginan, yaitu keinginan seperti dengki, iri hati, serta membanding-bandingkan. Maka dalam hati kita akan terjadi suatu proses penampungan datangnya nur ilahi, yaitu sinar kebahagiaan sejati. Dan bila nur ilahi tersebut sudah bersarang di hati kita, maka kita akan dapat menikmati keadaan yang bagaimanapun juga dengan kesadaran yang sangat penuh ataupun murni. Sedangkan batin kita dengan sendirinya akan kosong dan terbebas dari nafsu. Dan bila kita sudah mendapatkan itu semua, maka dengan sendirinya kita itu akan mengetahui apa yang dinamakan bismillah dan apa yang dinamakan kebahagiaan, yaitu kebahagiaan sejati. Sebab kebahagiaan adalah buah daripada bismillah tersebut. Itu sudah pasti bahwa kebahagiaan yang datangnya daripada bismillah itu sangat lezat ataupun nikmat, dijamin halal. Sebab kebahagiaan tersebut bukanlah kebahagiaan yang semu yang tiap hari kita lakukan dengan kepalsuan-kepalsuan dan kepura-puraannya. Kebahagiaan bismillah adalah kebahagiaan yang murni, yang keluar melalui pancaran kegaiban daripada nur 19 hodam gaibnya, yakni para malaikat Aron Jabaniyah. Sebab dalam huruf al-hijaiyah yang 19 itu sebenarnya suatu huruf ataupun pecahan huruf daripada lafaz bismillahirrahmanirrahim, dan huruf abjad tersebut adalah nama depan daripada para malaikat, yaitu Aron Jabaniyah yang berjumlah 19 malaikat ataupun 19 hodam. Kaum muslimin dan seluruh anggota MK Al-Mukarramah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 rahmat dan hanya satu yang diturunkan ke dunia, yaitu satu rahmat, yaitu dalam wujud bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan yang 99 rahmat itu nanti akan diberikan kepada hambanya yang dapat memakai sejatinya bismillah tersebut selama di dunia. Sedangkan lafaz daripada bismillahirrahmanirrahim itu pertama kali diturunkan kepada Nabi Sulaiman dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, bersamaan pula dengan diturunkannya mujarobatul ilmi, yaitu ilmu-ilmu yang mujarab dengan perantara al-ghaibul haq. Dan bismillah tersebut oleh Nabi Sulaiman alaihissalam digunakan sepenuhnya, yaitu benar-benar dimanfaatkan. Jadi wajar saja jika Nabi Sulaiman itu sangat kaya dan apa-apa yang dia punya sebab bismillah, dikarenakan bismillah tersebut. Sebab bismillah tersebut oleh Nabi Sulaiman dikuasai sendiri atau dipakai untuk kepentingan pribadi sendiri. Sedangkan bismillah tersebut adalah suatu rahmat yang diturunkan oleh Allah ke dunia. Jadi bagi siapapun yang memegang hak warisnya daripada bismillah tersebut sudah pasti akan memegang kunci ardi atau kuncinya bumi, dan diperbolehkan mengambilnya apa-apa yang ada di bumi ini, tapi bukan yang mengandung dosa. Makanya wajar saja apabila beliau Nabi Sulaiman itu mendapatkan julukan nabi dan raja yang besar, yang mempunyai pengaruh dan wibawa yang sangat hebat, sehingga semua makhluk terutama golongan bangsa jin dan hewan itu sangat tunduk sekali kepada beliau Nabi Sulaiman. Jadi ketika Nabi Sulaiman ditawari bismillah tersebut, Allah berkata dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ialah sedikit kutipan tanya jawab antara malaikat Jibril alaihissalam dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Inilah perbincangan antara malaikat Jibril alaihissalam dengan Nabi Sulaiman ketika malaikat Jibril membawa rahmat bismillah untuk diberikan kepada beliau Nabi Sulaiman. Malaikat Jibril berkata, "Ya Nabiullah Sulaiman bin Daud alaihissalam, apakah engkau ingin memegang satu rahmat
hak Allah, yaitu kenikmatan sejati yang belum pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Lalu Nabi Sulaiman menjawab, apakah gerangan itu, wahai Ruhul Kudus? Lalu dijawab oleh malaikat Jibril alaihissalam, yaitu suatu kalimat Ismul Azam, maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan mempunyai Bismillah ini, engkau akan dapat menguasai serta mengambil apa-apa saja dari bumi ini, baik yang johir maupun yang batin. Dan apakah engkau akan mengambil sepenuhnya dari rahmat tersebut atau setengahnya saja? Lalu dijawab oleh Nabi Sulaiman, ya Ruhul Kudus, aku akan mengambil sepenuhnya dari rahmat tersebut, sebab umatku sedikit sekali. Itulah perbincangan antara malaikat Jibril alaihissalam dengan Nabi Sulaiman ketika akan memberikan rahmat, yaitu kalimatul Ismul Azam, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dan dijawab oleh Nabi Sulaiman bahwa dia akan mengambil sepenuhnya rahmat itu dengan alasan karena dia umatnya sedikit. Mari kita lanjut ke jalan ceritanya. Maka dengan kemudian dibawanya kalimatul Ismul Azam tersebut untuk diserahkan kepada Nabi Sulaiman, yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya dengan sangat panjang lebar, yaitu ketika Nabi Sulaiman menerima mukjizat Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika Nabi Sulaiman wafat, maka kalimatul Ismul Azam tersebut beserta mujarobatul ilmi itu mengambang di tengah-tengah antara langit dan bumi, antara dunia dan akhirat. Kalimatul Ismul Azam akhirnya diserahkan kepada Ghaibul Haq untuk menjaganya dengan perintah Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Ghaibul Haq mempunyai dua macam tugas, yakni menjaga Bismillah dan mujarobatul ilmi. Dan terdengarlah suara perintah dari Allah kepadanya, ya Ghaibul Haq, aku percayakan kepadamu untuk menjaga keduanya, yakni rahmat aku, yaitu Bismillah, dan mujarobatul ilmi, sampai batas waktu yang ditentukan. Dan bila mana sudah masanya ataupun waktunya, engkau harus masuk ke dalam tubuh seseorang manusia yang engkau pernah lihat pertama kali ketika masih berupa nur ataupun cahaya, sebelum aku ciptakan malaikat, jin dan manusia dan semuanya, dan yang sekarang masih berada dalam genggaman Jabarut Malakut, yaitu masih berupa nur ruhul ataupun cahaya ruh. Kaum muslimin dan seluruh anggota MK Al-Mukarramah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai tentang amanat Allah yang diberikan kepada Ghaibul Haq itu akhirnya menitis atau bisa disebut reinkarnasi, yaitu kepada keluarganya Abdullah dan Siti Aminah, adalah orang tuanya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi penitisan tersebut terjadi di kala ibunya, yaitu Siti Aminah, ibunya dari Nabi Muhammad, sedang dalam keadaan mengandung 4 bulan, yang mana pada waktu itu telah terjadi suatu proses, yaitu proses syahadat. Jadi dalam proses syahadat tersebut, beliau Nabi Muhammad ditalek langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dari penalekan tersebut ialah suatu pemberitahuan mengenai awal dan akhirnya daripada kehidupan manusia itu sendiri. Jadi ketika beliau Nabi Muhammad berada di dalam kandungan berumur 4 bulan, Allah menalek dan Allah memberitahu langsung kepada Nabi Muhammad tentang akhir dan awal kehidupan beliau. Isi daripada penalekan tersebut ialah, Tuhan kamu adalah Allah Subhanahu wa taala, Rasul kamu adalah engkau sendiri ya Muhammad, dan agamamu adalah Islam, dan kitab kamu adalah Furqanil Azim atau Al-Quran, dan umur kamu sampai beberapa tahun, lalu di tahun sekian dan tahun sekian kamu akan mengalami hal-hal di dalam kehidupan kamu dan sebagainya. Jadi di dalam penalekan itu Nabi Muhammad diberitahu langsung oleh Allah tentang kehidupan di dunia yang akan terjadi kepada beliau. Jadi ketika beliau Nabi Muhammad berada di dalam kandungan, usianya itu 4 bulan, sekitar 4 bulan, Nabi Muhammad ditalek oleh Allah, dan beliau juga dikasih tahu oleh Allah tentang kehidupannya dari awal sampai akhir. Maka hanya beliaulah Nabi Muhammad yang mendapatkan prioritas yang diutamakan dalam proses syahadat tersebut, yang langsung diprosesnya ataupun ditaleknya oleh Allah sendiri. Sedangkan manusia-manusia yang lain itu pun sama mengalami proses penalekan syahadat. Akan tetapi manusia-manusia yang lain itu melalui perantara, ditaleknya itu melalui perantara malaikat Jibril.
tidak langsung oleh Allah ya. Jadi dari mulai Nabi Adam sampai semua keturunannya manusia sampai sekarang ini di dalam kandungan semuanya mengalami proses penalekan, yaitu ditalek oleh malaikat Jibril alaihissalam. Isi daripada penalekannya itu hampir sama ya. Ketika Nabi Muhammad ditalek langsung oleh Allah, isi penalekannya hampir sama. Jadi semua manusia ketika berada di dalam kandungan ditalek oleh malaikat Jibril alaihissalam. Semua manusia menyatakan kesaksiannya di hadapan malaikat Jibril, yaitu bahwa mengakui Tuhannya itu adalah Allah, Rasulnya adalah Nabi Muhammad, agamanya itu adalah Islam, dan kitabnya adalah Al-Quran. Semua manusia ditarik seperti itu, menyatakan kesaksian di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Begitu pula dengan Nabi Adam alaihissalam. Beliau pun mengalami suatu proses syahadat juga, yakni ketika beliau masih berupa patung dan bersamaan dengan dimasukkannya ruh atau ruhul dalam tubuh beliau Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan istrinya Siti Hawa mendapatkan proses syahadat itu, yakni ketika di dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam sendiri, sebab dia Siti Hawa diciptakannya oleh Allah dengan perantara ataupun melalui tulang rusuk ataupun iga yang ada di kirinya Nabi Adam alaihissalam. Jadi yang mengalami proses syahadat yang pertama di antara semua manusia ialah kaum Adam alaihissalam, yaitu kaum laki-laki. Maka hubungan antara pria dengan wanita sebenarnya sudah ada pertalian batin yang sangat kuat sekali. Jadi sudah terdapat suatu kewajaran bahwa antara pria dan wanita itu sebenarnya saling membutuhkan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, hunna libasulakum wa antum libasulahunna, yang artinya mereka semua wanita adalah pakaian bagimu dan kamu seorang pria adalah pakaian bagi mereka semua wanita. Jadi semuanya saling membutuhkan. Jadi pengertian daripada pakaian dalam firman Allah tersebut ialah bahwa antara pria dan wanita sebenarnya satu rangkaian, satu ikatan, dan satu hubungan baik lahir maupun batin. Maka wajar saja apabila pria dan wanita saling merasa tertarik, sebab di awalnya pun mereka pria dan wanita adalah satu sumber, satu wadah dan satu jasad. Tapi dikarenakan diturunkan ataupun dimasukinya akal dan nafsu dalam tubuh mereka, yaitu tubuh pria dan tubuh wanita, maka seperti ada jarak di antara mereka, yaitu pria dan wanita, seperti ada suatu jurang pemisah apabila dengan munculnya istilah harga diri serta norma-norma dan tata susila. Maka dengan sendirinya mereka pun terbelenggu oleh adat istiadat dan tradisi daerah setempat. Maka diakibatkan munculnya istilah ataupun harga diri, maka lahir pula lah apa yang dinamakan kepalsuan dan kepura-puraan. Maka hadir pula istilah malu tapi mau, acuh tapi butuh. Dikarenakan apa itu semua? Ya, dikarenakan terbelenggunya ikatan batin mereka masing-masing antara pria dan wanita. Dari ikatan batin tersebut maka akan lahir pula apa yang dinamakan egois maupun mau menang sendiri. Ya, memang cinta yang bertepuk sebelah tangan atau cinta yang tak terbalaskan. Kalau sudah terjadi hal-hal yang demikian, maka kita pun akan mengalami istilah apa yang dinamakan frustasi ataupun patah hati. Dan daripada patah hati inilah maka akan timbul suatu dendam ataupun amarah ataupun sakit hati, sedih dikarenakan merasa dihianati dan merasa diremehkan ataupun direndahkan sekali. Otomatis akan merasa terhina, merasa disepelekan dan merasa tidak dibutuhkan lagi, atau dengan istilah habis manis sepah dibuang, sudah tak terpakai lagi. Apakah itu yang dinamakan cinta? Kalau memang cinta sejati, tentu tidak akan muncul masalah-masalah seperti di atas tersebut. Maka penyebab munculnya masalah-masalah tersebut yaitu dikarenakan cinta tersebut mengandung pamrih ataupun ria. Sedangkan cinta yang bercampur dengan pamrih itu namanya bukan cinta lagi, akan tetapi ego diri ataupun pemuasan batin dan ingin menang sendiri. Bukankah cinta yang mengandung pamrih itu berarti cinta tersebut mengharapkan timbal balik ataupun mengharapkan balasan, atau bisa dibilang balas budi? Ini berarti sama saja dengan untung dan rugi. Jadi cinta yang seperti itu sama juga dinamakan bercinta sambil berdagang, otomatis mau untung dan tidak mau rugi. Memang kalau kita lihat betapa hebatnya cinta ataupun asmara antara pria dan wanita, yang terutama antara muda-mudi, begitu mengingat serta mempermainkan manusia seperti badai, mempermainkan kapal di tengah-tengah samudra, tak berdaya sama sekali. Maka bila hati manusia mudah dirasuki ataupun dilanda asmara, maka
berarti pula hatinya sudah siap untuk timbul tenggelam, dalam arti kata sudah siap untuk menikmati kesenangan-kesenangan yang sebenar-benarnya, serta sudah siap untuk menderita, yaitu kesusahan-kesusahan yang sedalam-dalamnya. Karena bukankah pepatah mengatakan tiada kesenangan yang lebih besar daripada bersatunya dua hati yang dilanda asmara, akan tetapi juga tiada kedukaan yang lebih mendalam daripada putusnya pertalian antara dua hati itu. Tiada keresahan dan kesepian yang lebih mencekam daripada ditinggal pergi kekasih hati. Itulah pepatah mengatakan, bukankah demikian benarnya? Kaum muslimin dan seluruh anggota MK Al-Mukarramah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita sudah mempunyai apa yang dinamakan cinta sejati? Sebab apabila cinta sejati, kita itu tidak mengenal kepuasan diri atau masih mengharapkan kepuasan diri sendiri, serta mengejar kesenangan hati pribadi, yaitu suatu kesenangan ingin memiliki atau ingin menguasai sepenuhnya orang yang kita cintai. Itu namanya bukan cinta sejati lagi, melainkan cinta nafsu birahi namanya. Jadi kesimpulannya bahwa cinta antara manusia itu tetap akan mengandung pamrih. Jadi bukan yang dinamakan cinta suci lagi atau cinta sejati lagi. Karena yang namanya cinta sejati itu tidak akan pernah mengenal yang namanya rasa sakit hati, sekalipun kita dikhianati oleh pasangan kita. Karena cinta suci ataupun cinta sejati mencintai seseorang, tapi dia tidak harus memilikinya. Seperti cintanya seorang muslim kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun dia seorang muslim itu tidak pernah mengenal ataupun tidak pernah tahu bagaimana rupa dan wujudnya Nabi Muhammad, tapi rasa cinta di dalam hatinya itu sangat kuat. Karena cinta sejati ini datangnya dari hati sanubari yang sangat suci. Akan tetapi kebanyakan cinta yang dialami oleh dua insan, laki-laki dan wanita, itu sebenarnya kebanyakan cintanya itu adalah cinta nafsu birahi. Dan dalam cinta nafsu birahi ini hanya ada satu keinginan saja yang dinamakan suatu pelampiasan, yaitu sir syahwatnya. Dan di mana sir syahwat tersebut sudah mengendor, maka akan timbul pula suatu perasaan yang dinamakan jenuh atau bosan ataupun membosankan. Jadi pada awalnya dari pasangan kita tersebut terlihat di mata kita sangat menarik, sebab sir daripada syahwat tersebut belum terlampiaskan. Otomatis kita menilai dia, pasangan kita itu, dengan sangat berlebihan sekali dan memujinya setinggi langit dan sedalam lautan. Jadi daripada pujian-pujian tersebut pun itu sebenarnya sudah terjadi suatu proses birahi. Maka kita harus berhati-hatilah kepada pasangan kita yang sering memuji kita ataupun yang pandai merayu kepada kita, karena semua pujian ataupun rayuannya itu adalah cerminan daripada nafsu birahinya. Akan tetapi kenyataannya baik pria ataupun wanita akan lebih senang bila mendapatkan rayuan ataupun pujian dari seseorang, apalagi seorang tersebut adalah orang yang dicintainya. Maka dalam hal ini sebenarnya kita ini ada ataupun punya perasaan malu pada diri sendiri dan malu pada orang lain. Jadi yang menjadi patokan malunya kita itu adalah kepada manusia, bukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah demikian, berarti kita ini secara tidak sadar maupun secara sadar menganggap bahwa Allah itu sepele atau semacam dongeng saja mengenai Allah itu, dan tidak ada penghayatan sama sekali dalam diri kita mengenai keadaan Allah yang sebenar-benarnya. Maka kalau di hati kita sudah berpikir demikian, itu sudah pasti yang nantinya kita menganggap Allah itu hanyalah biasa-biasa saja, yaitu soal yang biasa, jadi bukan yang luar biasa. Dan sudah otomatis kita pun tidak mempunyai perasaan takut lagi ataupun malu lagi kepada Allah, baik mengenai hukum-hukumnya ataupun semua larangan-larangannya.
Akan tetapi perasaan takut dan malu kita itu hanyalah kepada manusia dan hukum-hukumnya manusia pula. Jadi kesimpulannya, rasa takut dan malu kita itu sebenarnya hanya kepada yang tampak-tampak saja ataupun yang terlihat dengan mata johir kita. Maka dikarenakan Allah itu maha tahu dan maha melihat kepada semua makhluknya ataupun kepada hambanya, dan Allah sudah mengetahui pula bahwa hamba-hambanya tersebut pasti akan menganggap dia Allah seperti tidak ada, walaupun mereka tahu Allah itu ada. Maka penilaian mereka yang demikian bodohnya tentang keesaan Allah dan tanpa disadari yang nantinya akan timbul keraguan-raguan dalam hati mereka tentang keberadaannya Allah, sebab menurutnya tidak terlihat oleh mata mereka sendiri. Dan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina rabbahum bil ghaibi lahum magfiratun wa ajrun kabir, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka ataupun yang tidak terlihat oleh mereka, maka mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang sangat besar. Dan dalam firman-Nya lagi, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwa ma'akum aina makuntum, yang artinya dan Allah itu dekat ataupun ada di mana saja kamu berada. Jadi walaupun kita ini tidak bisa melihat Allah, ini bukan berarti kita dapat berbuat apa saja seenaknya kita, karena kita pun akan merasakan semua akibat-akibatnya dari perbuatan-perbuatan kita ini. Kita hanya perlu menunggu mati. Itulah yang dinamakan mata rantai daripada hukum karma. Jadi selagi kita hidup pun kita akan mengalami proses hukum karma ini, dan setelah kita mati maka lebih hebat lagi hukum karma ini, yang mana akan menjadi proses penyiksaan yang maha dahsyat, yakni di alam kubur. Waspadalah wahai insan yang lemah. Ibarat kata, hidup di dunia ini sebenarnya menanam suatu pohon, dan yang nantinya kita juga yang akan memetik buahnya daripada pohon tersebut. Dan tidak mungkin kita menanam pohon maja, buahnya akan durian, sudah pasti buahnya maja pula. Begitupun dengan perbuatan-perbuatan kita. Jadi sudah jelas untuk apa sebenarnya kita ini hidup di dunia. Bukannya kita hidup di dunia untuk berhura-hura ataupun berbebas ria, akan tetapi untuk bercocok tanam. Arti daripada bercocok tanam, kita harus mengerti dunia ini hanyalah sebagai ladang, sedangkan kita ini seharusnya menjadi petaninya daripada ladang tersebut. Akan tetapi apa yang kita lakukan di dunia ini? Kita bukan menjadi petaninya, malah sebaliknya kita adalah menjadi hamanya, yakni hama perusak daripada ladang tersebut. Ini sudah jelas kebanyakan dari kita manusia malah membalikan fakta kenyataan dengan suatu sebutan yang kita dengar sehari-hari. Dunia sudah menjadi gila lah, zaman sudah edan lah, dan lain sebagainya yang kita katakan tentang dunia. Maka kalau kita mendengar ucapan-ucapan itu, dan akan timbul suatu pertanyaan yang sederhana sekali, yaitu siapakah sebenarnya yang gila, dan dunia atau kita manusia yang edan? Masa dunia kita salahkan? Sudah diinjak-injak, sudah dikotori dengan najis-najis, dan sudah dikotori dengan segala maksiat-maksiat yang kita lakukan. Masih saja kita menyalahkan dunia. Dikemanakankah matamu itu? Apakah kamu tidak bisa melihatnya? Jangan kepala saja yang kita besarkan, tapi pikiran kita yang harus kita besarkan, agar kita mampu melihat tentang kekuasaan Allah, tentang dunia ini. Maka bila di hati kita timbul suatu keraguan-raguan mengenai adanya Allah dan keesaannya, itu sudah pasti kita pun akan ragu-ragu dalam mengenai masalah rezeki. Banyak sekali hal-hal seperti ini terjadi pada diri kita tanpa kita menyadarinya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya dan makhluknya, berarti Allah pun memberikan rezekinya bagi makhluk tersebut. Lantas siapa menurut kita yang memberikan rezeki bagi diri kita dan keluarga kita? Mungkin kita akan menjawab atasan saya atau bos saya, sebab saya bekerja, jadi sudah pasti mendapatkan upah ataupun gaji. Jadi kesimpulannya bahwa yang memberikan rezeki kepadamu itu ialah manusia juga. Apakah kita tidak sadar bahwa manusia yang memberikan kita rezeki ataupun uang itu dari siapa? Dia mempunyai uang ataupun menolong kita dengan memberikan gaji
kepada kita. Dia pun dari Allah. Sebab apa? Ya, karena dia pun hamba Allah juga, sama seperti kita. Inilah salah satu sifat tercela daripada manusia, yakni ketidakyakinannya dalam mengenai rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini sangat berbahaya sekali bagi diri kita, dan tanpa disadarinya kita telah melakukan suatu dosa yang dinamakan dosa musyrik syir, atau bisa disebut buruk sangka kepada Allah. Kenapa bisa dibilang musyrik syir? Ya, karena kita masih diliputi keraguan-raguan dan tidak ada keyakinan sama sekali akan kekuasaan Allah, dan sudah pasti kita tidak akan mengenal apa artinya ikhlas dan ridho akan keputusan Allah. Kenapa bisa demikian? Ya, itu disebabkan karena ketidakyakinan kita kepada takdirullah, pada jaminan Allah dan pada keputusan Allah. Baru mengenai rezeki saja kita sudah tidak yakin, bagaimana mengenai yang lainnya? Bukankah Allah sudah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, watabattal ilaihi yabtilan, yang artinya hendaklah engkau ikhlas sebenar-benarnya kepada Allah. Dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, wa man yattaqillaha yaj'allahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu, yang artinya barang siapa yang ikhlas sebenar-benarnya ikhlas kepada Allah, niscaya akan ditanggung segala urusannya dan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka.